Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serna Melani dari kelas S1 PTMA 2020. Di sini saya akan menjelaskan besi dan baja. Yang pertama, pembuatan besi. Besi adalah material alami yang terbuat dari unsur ferum. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh, dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Ampas biji disingkirkan dan bloom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni, dengan kandungan karbon rendah. Oleh karena itu, mudah dibentuk dan relatif lunak. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau EAF. Perbedaan keduanya yaitu terletak pada bahan bakarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke yang digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan coke. Pada proses produksi material baja untuk struktur, mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja pelat. Lalu ada pembuatan baja. Yang pertama, proses konvertor. Konvertor yang digunakan dalam proses ini dibuat dari sambungan paku keling ataupun las. Di dalamnya tersemat batu khusus yang bisa menahan panasnya api saat proses pembentukan baja berlangsung. Tahapan pembuatan baja menggunakan teknik ini dimulai dengan pemanasan bahan baku. Kemudian konvertor dimiringkan agar bahan baku yang dimasukkan tak lebih dari 1/8 volume konvertor. Setelah itu, konvertor kembali ditegakkan. Lalu, tahap pengolahan menggunakan dapur listrik. Tahap awal pembuatan baja adalah pemurnian. Terdapat dua opsi pemurnian, dasar dan lanjutan. Pada proses pemurnian lanjutan, diperlukan dapur listrik. Tujuannya adalah untuk mengontrol temperatur saat peleburan maupun memperkecil unsur-unsur campuran yang ada pada baja. Pemurnian menggunakan dapur listrik dapat menghasilkan baja berkualitas tinggi. Lalu proses Siemens-Martin, mengolah baja dengan cara memanfaatkan suhu tinggi yang ada pada tungku kerja. Kapasitas tungkunya sendiri mampu memuat bahan baku seberat 30 ton hingga 50 ton. Proses peleburan baja baru terjadi ketika suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Hasil besi tua dan besi bekas pun dapat dimasukkan dan diolah menjadi baja berkualitas. Biasanya jenis baja yang dilebur menjadi baja itu berasal dari besi kelabu dan besi putih. Lalu proses BOF. BOF atau Basic Oxygen Furnace adalah proses pembuatan baja yang memanfaatkan oksigen murni dan panas. Oksigen ditiupkan ke areal besi kasar sehingga bisa membakar habis kotoran yang tersisa. Lalu proses dapur kupola. Proses peleburan besi kasar kelabu ataupun besi bekas menjadi baja berkualitas terjadi dalam dapur kupola. Bentuk dapur kupola menyerupai kubah yang dioperasikan secara berpasangan. Proses dalam dapur kupola dimulai dengan cara memanaskan area kubah agar terhindar dari uap air. Sedangkan proses pemanasan besi hingga menjadi baja kurang lebih memakan waktu selama 15 jam lamanya. Lalu proses Bessemer. Proses pembuatan baja menggunakan teknik ini hampir mirip dengan BOF. Hanya saja proses Bessemer tidak memakan oksigen murni melainkan uap air.
Teknik Bessemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan, baik dalam industri menengah maupun industri dengan skala besar. Dalam proses pembuatan baja pig iron, dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric furnace, atau open hearth furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam cairan besi akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pockets saat menjadi dingin. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah killed steel atau semi-killed steel. Lalu proses rekristalisasi besi dan baja. Sebagian energi yang diberikan untuk mendeformasi logam dikeluarkan sebagai panas dan sebagian lagi tetap tersimpan dalam struktur kristal atau tegangan dalam yang dikaitkan dengan cacat kristal sehingga terjadinya deformasi. Dengan kata lain, logam yang mengalami pekerjaan dingin akan menyimpan sejumlah tegangan dalam. Sebagian akibat terjadinya deformasi, bila logam pekerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom-atom akan menerima sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk gerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas cacat, bebas tegangan dalam. Peristiwa perubahan yang terjadi selama proses pemanasan kembali dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap recovery. Tahap recovery adalah hasil dari pelunakan logam melalui pelepasan cacat kristal. Tipe utama di mana cacat linear disebut dislokasi dan tegangan dalam. Yang kedua, fase rekristalisasi. Fase rekristalisasi adalah fase di mana butir nukleat baru dan tumbuh untuk menggantikan cacat oleh tegangan dalam. Yang ketiga, fase grain growth atau tumbuhnya bulir adalah fase di mana mikrostruktur mulai menjadi kasar dan menyebabkan logam tidak terlalu memuaskan untuk proses pemesinan. Lalu klasifikasi besi. Yang pertama, besi cor kelabu. Ciri-cirinya warna patahan kelabu, bentuk grafit serpih. Besi cor putih, warna patahan putih, pasa karbon sebagai cemented. Lalu ada besi cor nodular. Ciri-cirinya warna patahan kelabu, bentuk grafit bulat, dan sifat lunak. Besi cor bintik. Ciri-cirinya intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Besi cor cil. Ciri-cirinya warna patahan sebagian putih, sebagian lagi kelabu. Besi cor mampu tempa. Ciri-cirinya hasil laku panas besi cor putih, bentuk grafit bulat, dan bersifat lunak daktil. Lalu klasifikasi baja. Baja klasifikasi A berdasarkan penambahan alloy yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja klasifikasi B berdasarkan komposisi yaitu baja hypoeutectoid dan baja hypereutectoid. Baja klasifikasi C berdasarkan fasa matrik yaitu baja austenitic, baja martensitic, dan baja ferritic. Lalu baja tahan karat atau stainless steel dan baja struktural atau baja fabrikasi. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, pembangunan gedung. Dalam pembangunan gedung, ada banyak jenis gaya yang digunakan. Akan tetapi, besi baja tidak bisa ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena durabilitasnya yang tinggi. Bukan hanya itu, jenis besi baja juga banyak sehingga pemanfaatannya juga besar. Salah satu jenis besi baja yang banyak digunakan dalam bidang pembangunan gedung adalah besi baja ringan. Lalu, ada juga untuk pembangunan sarana transportasi. Salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan besi baja adalah rel kereta api. Selain untuk pembuatan fasilitas transportasi seperti rel kereta api, besi baja juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas transportasi yang lain seperti untuk jalan.
Lalu penamaan besi sesuai standarisasi. Yang pertama, Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran. Di antaranya sebagai berikut: SNI 0700402006, yaitu kawat baja karbon rendah. Lalu SNI 0700532006, yaitu batang kawat baja karbon rendah. SNI 0720522002, baja karbon untuk tulang beton. SNI 0706012006, baja karbon dalam bentuk plat. Lalu yang kedua, penamaan baja sesuai standarisasi Japan Industrial Standard. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram per milimeter persegi. Yang kedua diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan ISI atau SAE. Contohnya, JSG 5101 yaitu baja karbon cor, JSG 3201 baja karbon tempa, JSG 3102 baja karbon dengan konstruksi mesin, JSG 3101 baja karbon dengan konstruksi biasa. Lalu penamaan baja sesuai standarisasi DIN. Diawali dengan ST yang berarti steel dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Contohnya, ST37. 37 memiliki makna kekuatan tarik sebesar 37 kg per milimeter persegi atau sekitar 360 sampai 370 Newton per milimeter persegi. Yang kedua diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Contohnya ST44. 44 memiliki makna kekuatan tarik sebesar 44 kg per milimeter persegi. Lalu penamaan baja sesuai standarisasi AISI SAE. Dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Angka yang pertama menunjukkan jenis baja. Angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana dan modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contohnya, AISI 1045. Angka 1 yaitu baja karbon atau carbon steel. Angka 0 itu presentasi bahan alloy. 0 sama dengan plain tidak ditambahkan sulfur dan fosfor. Angka 45 yaitu kadar karbon 0,45%. Lalu penamaan baja sesuai standarisasi American Standard Testing and Material atau ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. Itu A yaitu ferrum metal, tapi tidak menunjukkan apakah itu cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, atau stainless steel. Lalu angka 582 itu merupakan urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M itu berarti metrik, menunjukkan bahwa standar ini mengikuti SI unit. Lalu 95 itu tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Huruf B menunjukkan revisi ketiga. Lalu 2000 itu tahun terakhir
Standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Grade 303 SE itu grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.